Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 5 ya, latihan 7.3 dari buku paket Matematika SMA kelas 10, Kurikulum Merdeka Belajar bab 7 gitu ya, terkait dengan materi statistika. Kebetulan ini adalah soal yang terakhir dari latihan 7.3. Untuk pembahasan soal yang lain silakan dicermati di playlist ya, linknya ada di deskripsi dari video kita kali ini. Oke, pernahkah kalian mendengar bahwa Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia? Hutan tropis di Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan sumbangan terhadap lingkungan dunia. Nah, inti soalnya ada di kalimat berikutnya. Pohon Borneo adalah salah satu jenis pohon yang banyak ditemukan di hutan Kalimantan. Oke. Nah, sekarang kita ketemu dengan tabel 7.7. Ya, tabel frekuensi data kelompok diameter pohon Borneo di daerah A, ya. Yang namanya data kelompok berarti nanti penyajiannya dalam bentuk kelas interval tertentu. Ya, di sini ada 19 sampai 21, 22 sampai 24 dan seterusnya, ya. Kemudian bawahnya adalah frekuensinya. Lalu pertanyaan yang A, tentukan kelas modus. Nah, kalau kita bicara tentang data tunggal, gitu ya, ini data kelompok. Sekarang kalau kita bicara data tunggal, apa yang dimaksud dengan modus? Modus itu adalah data yang paling sering muncul, ya, ditandai dengan frekuensinya paling tinggi. Nah, sekarang kalau kita ketemu dengan data kelompok, ya, maka istilahnya adalah kelas modus. Nah, cirinya sama. Jadi kelas modus itu merupakan kelas interval tertentu yang memiliki frekuensi yang paling tinggi. Nah, sekarang tinggal kita cari dari tabel kira-kira mana yang frekuensinya paling tinggi. Ini 4, 17, 25, 14. Berarti yang menang adalah 25. Gitu ya. Nah, kebetulan yang frekuensinya 25 itu ada di kelas interval 25 sampai dengan 27. Berarti inilah kelas modusnya. Nah, tinggal ditulis ya. Kelas modus adalah 25 sampai dengan 27 dengan frekuensinya sama dengan 25. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang B. Prediksi nilai min dari data kelompok di atas. Min itu adalah rata-rata. Gitu ya. Masih ingat rumusnya ya. Jadi X bar itu sama dengan sigma X dibagi dengan N. Nah, sekali lagi, kalau kita ketemu dengan data tunggal ya, sigma X ini menyatakan jumlah total dari data yang ada. Lalu N ini adalah menyatakan banyaknya data. Ya, jadi jumlah data, maksudnya datanya dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data, itulah yang disebut sebagai rata-rata. Nah, identik dengan data kelompok, tetapi kalau pada data kelompok ya, yang pertama harus kita cari adalah nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Jadi begini, untuk kelas interval yang pertama 19 sampai 21. Nah, ini nilai tengahnya berapa? Di sini nilai tengahnya adalah 20, ya kan? Yang terletak tepat di tengah-tengah antara 19 sampai dengan 21 adalah 20. Nah, kemudian 22 sampai 24. Berarti nilai tengahnya adalah 23. 25 sampai 27 berarti nilai tengahnya adalah 26. Ya kan? 28 sampai 30 nilai tengahnya sama dengan 29. Nah, langkah selanjutnya ya, kita akan cari sigma X-nya itu berapa. Nah, sigma X kalau pada data kelompok berarti kita akan kalikan frekuensi dengan nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Kemudian kita total, kita jumlahkan ya, langsung ya. Berarti yang pertama 4 kali 20. Nah, ini langsung kita jumlahkan dengan 17 kali 23. Lalu 25 kali 26. Kemudian 14 kali 29. Lalu ini kita bagi dengan N. Ya, N itu adalah frekuensi total. Berarti 4 ditambah 17 ditambah 25 ditambah 14. Ya, coba. Ini kalau kita jumlahkan, ya kita kalikan lalu kita jumlahkan, maka nanti hasilnya adalah, ini supaya cepat ya, 1527. Nanti silakan dicoba dihitung lagi, boleh menggunakan cara manual ya atau dengan kalkulator.
Kemudian yang bawah ini sama dengan 60 ya, berarti banyaknya data total itu kalau di data tunggal ya, itu ada 60 data. Nah, ini kalau kita hitung ya, hasil akhirnya adalah 25,45. Nah, di sini punya satuan ya, 25,45 cm. Nah, apa artinya? Artinya nilai min atau nilai rata-rata dari diameter pohon Borneo di daerah A adalah 25,45 cm. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, sekarang pertanyaan yang C. Tentukan kelas median. Kalau tadi kelas modus, sekarang kelas median. Kelas median itu berarti kelas interval tertentu yang memiliki atau yang mengandung nilai tengah, ya, yang mengandung data yang terletak tepat di tengah-tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan. Nah, ini kan datanya sudah urut, ya. Jadi kelas intervalnya sudah urut dari kelas interval yang paling kecil sampai kelas interval yang paling tinggi. Maka sama halnya ketika kita mencari letak median ya pada data tunggal, caranya adalah kita bagi banyaknya data dengan 2 terlebih dahulu. Ya, kita kerjakan di sini ya. Nah, ini karena n-nya sama dengan berapa tadi? 60, ya kan? Jadi 60 ini kan menyatakan banyaknya data. Berarti n-nya sama dengan 60. Maka n ini kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, berhubung di sini kita ketemu dengan bilangan bulat, ya, masih ingat aturan untuk menentukan letak median? Tentu masih ingat ya. Kalau kita ketemu dengan bilangan bulat seperti ini, kebetulan hasilnya 30, maka dapat disimpulkan letak median atau median ya terletak pada atau terletak di antara, ya kan, terletak di antara data urutan ke-30 dan ke-31. Nah, data ke-30 dan ke-31 itu ada di mana? Nah, sekarang kita cari ya. Jadi, yang pertama mungkin supaya enak ya, kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Ya, saya tulis di sini ya. Jadi, frekuensi kumulatif. Ini sudah pernah kita bahas di soal sebelumnya ya. Jadi untuk kelas interval yang pertama, mungkin saya pakai warna lain aja ya supaya kelihatan. Oke, untuk frekuensi kumulatif yang pertama ini 4. Kemudian yang kedua, berarti tinggal dijumlahkan ya, 4 tambah 17, 21. Ya kan? 21 tambah 25 sama dengan 46, 46 ditambah 14, nah ini sama dengan 60 ya, harus sama dengan n-nya. Nah, yang kita butuhkan adalah data ke-30 dan ke-31. Ya deh ya. Nah, logikanya data ke-30 dan ke-31 itu berarti ada di sini. Ya kan? Karena frekuensi kumulatifnya sama dengan 46. Kalau di sini ya, 21 ini berarti maksimal data urutan ke-21. Data ke-30 dan ke-31 jelas ada di sini. Nah, karena di sini perintahnya adalah tentukan kelas median, ya, bukan mencari berapa nilai mediannya, maka jawabannya adalah kelas median, ya, itu sama dengan kelas modus, yaitu 25 sampai dengan 27, ya. Jadi nanti median itu terletak pada interval 25 sampai dengan 27. Kebetulan modusnya ada di sini, medianya juga ada di sini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5. Ya, jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.